Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semuanya sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem reproduksi manusia, yaitu tentang pembelahan sel mitosis dan meiosis. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan masih pada dalam bab sistem reproduksi manusia, yaitu tentang organ sistem reproduksi manusia, pria dan wanita. Sebelum kita lanjut membahas mengenai organ sistem reproduksi manusia tersebut, Ibu akan melakukan apersepsi dulu, yaitu mengulang sedikit materi pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya kalian sudah mengerjakan tugas ya dari yang sudah Ibu berikan tentunya. Ya, jadi tugas yang sudah kalian kerjakan sudah Ibu terima. Banyak di antara hasilnya itu banyak yang jawabannya sudah benar, namun masih ada beberapa jawaban yang masih perlu lebih ditingkatkan ya. Baik, Ibu akan sedikit mengulas kembali tentang pembelahan sel mitosis dan meiosis. Pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu menjelaskan ya bagaimana apa itu pembelahan sel mitosis dan meiosis. Kemudian untuk tugas yang Ibu berikan yaitu tentang perbedaannya ya serta tahapan-tahapannya. Nah, untuk perbedaannya yang mendasar, yang pertama yaitu untuk pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu sel yang terbentuk, sel anakan yang terbentuk adalah menjadi dua. Jadi pembelahan mitosis itu biasa sering disebut juga pembelahan diploid karena menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan induk. Sedangkan pembelahan meiosis disebut pembelahan haploid karena sel yang terbentuk hanya separuh, yaitu N dari sel induk. Kemudian yang kedua, untuk tahapannya pembelahan mitosis ada 4 ya, yaitu yang pertama profase, kedua metafase, ketiga anafase, dan yang keempat telofase. Nah, fase-fase itu sendiri sudah ya dijelaskan pada video sebelumnya, dan banyak juga di antara kalian yang sudah benar membahas pertahapan dari pembelahan mitosis tadi. Nah, untuk pembelahan meiosis tahapannya hampir sama dengan tahapan pembelahan mitosis, hanya saja untuk pembelahan meiosis itu tahapannya menjadi 2 tingkat. Nah, profase menjadi 2, yaitu ada profase 1, lalu di tahapan selanjutnya itu ada profase 2, anafase 1, anafase 2, dan seterusnya sampai pembelahan pada telofase. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu pada pembelahan mitosis, tahap pembelahan akhirnya pada tahap telofase itu pembelahan yang terjadi, pembelahan sel terjadi di akhir itu akan menghasilkan pembelahan sitoplasma. Nah, oleh karena itu pembelahan mitosis juga sering disebut dengan pembelahan sitokinesis. Nah, sedangkan untuk pembelahan meiosis pada tahap akhirnya itu disebut dengan pembelahan reduksi. Nah, untuk yang lain-lainnya Ibu rasa kalian sudah paham ya, karena sudah kita mengerjakan tugas yang pada video minggu lalu, dan banyak sudah di antara kalian yang jawabannya sudah bagus dan benar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai organ sistem reproduksi manusia. Baik, pada video sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai manfaat dari pembelahan sel. Nah, kalian juga sudah mengerjakan tugasnya. Manfaat dari pembelahan sel tersebut yaitu nanti adalah untuk proses perkembangbiakan dari makhluk hidup atau yang disebut dengan reproduksi. Nah, tentunya untuk melakukan reproduksi diperlukan organ-organ khusus untuk melakukan reproduksi tersebut. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang organ-organ penyusun sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Pelajaran kita pada hari ini adalah supaya nanti kalian bisa mengidentifikasi apa saja organ-organ penyusun sistem reproduksi manusia pada pria dan pada wanita. Nah, kalian bisa melihat di buku halaman 8. Halaman 8
sampai nanti halaman 15. Nah, jadi sebelum nanti penjelasan mengenai apa saja organ-organ penyusunnya, kalian mengerjakan dulu aktivitas 1.1 pada halaman 8. Nah, jadi di situ ini adalah gambar organ reproduksi pria. Nah, di situ ada beberapa bagian-bagian pentingnya, dan bagian-bagian penting tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Nah, itu nanti yang harus kalian cari tugasnya. Nah, jadi pada halaman 8 aktivitas 1.1 itu adalah gambar dari organ reproduksi pria. Lalu yang kedua adalah gambar organ reproduksi pada wanita atau perempuan. Bisa kalian lihat halaman 15 aktivitas 1.2. Nah, gambarnya ada di halaman 16. Ini adalah gambar organ sistem reproduksi wanita. Nah, jadi sama dengan organ reproduksi pria, ada bagian-bagian tertentu ya, dan mempunyai fungsi masing-masing. Nah, itu yang akan nanti kalian cari nama dari organ sistem penyusun tersebut dan fungsinya. Baik, sampai di sini dulu. Kalau ada penjelasan ibu yang masih kurang jelas, nanti kalian bisa kirimkan pertanyaannya. Nah, setelah ini kalian tugasnya ada 2, yaitu menggambar organ sistem reproduksi pria, lalu menyebutkan bagian-bagiannya dan menjelaskan fungsinya. Lalu yang kedua, menggambar organ sistem reproduksi wanita, menyebutkan bagian-bagiannya lalu menjelaskan fungsinya. Baik, sampai di sini dulu yang bisa ibu sampaikan. Nanti kita akan melanjutkan pembahasannya di video selanjutnya. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.